Sharing firman Tuhan hari ini bertema tubuh kemuliaan yang alkitabiah. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Mari kita simak ulasannya. Silakan Pastor. Terima kasih. Hari ini kita berbicara satu tema yang mohon maaf mungkin banyak bisa disalahpahami oleh sahabat-sahabat, oleh orang lain. Saya justru juga sering ditanyakan tentang masalah ini, ya, tentang masalah tubuh kemuliaan, dan bahkan juga berdiskusi tentang terkait dengan tubuh kemuliaan. Ya, karena kita selama ini, ya jujur kita sudah belajar dari kecil, ya, ada pengakuan iman rasuli. Ya, kita sering dengar itu, di mana kita percaya, mengaku bahwa akan ada kebangkitan daging. Nah sekarang, mari saudara sekalian, kita mau melihat kepada Alkitab. Makanya topiknya adalah tubuh kemuliaan yang alkitabiah. Ya demikian. Jadi referensi kita berbicara bukan hal-hal dari buku lain, tapi kita melihat Alkitab, ya, yang alkitabiah. Ini yang mau kita lihat. Baik, saya akan sharekan screen saya, dan baiklah kita akan memulai sharing tentang tubuh kemuliaan yang alkitabiah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, adalah apa dan siapa tubuh kemuliaan itu? Nah, ini pertanyaan sangat mendasar. Kemudian bagaimana menjadi tubuh kemuliaan? Bila atau kapan tubuh kemuliaan itu terjadi? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa disebut tubuh kemuliaan? Ini penting sekali, ada pertanyaan-pertanyaan. Tentu nanti apa yang kita bahas, yang kita jelaskan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Kemudian sebagai catatan bagi kita, apakah di dalam pemahaman kekristenan kita, ya, di dalam pemahaman kekristenan kita bisa membedakan apa itu kata mati dan meninggal, ya, atau meninggal dunia. Apa itu kata mati dan kata meninggal? Karena kata mati ini banyak sekali ditemukan di Alkitab. Bahkan di dalam terjemahan LAI, ya, itu banyak yang kadang-kadang salah terjemahkan dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesianya. Kadang-kadang yang meninggal diterjemahkan mati, ya, asleep diterjemahkan mati. Sehingga waktu kita baca kita bingung. Ya, itu yang saya perhatikan di Alkitab. Jadi mati ini adalah, kita harus pahami, kata mati itu adalah sebenarnya waktu Adam dan Hawa, ya, jatuh ke dalam dosa, mereka mati. Ya. Apakah betul-betul mereka udah dikuburkan? Tidak. Tetapi artinya apa? Ada keterpisahan antara Adam dan Hawa dengan Allah. Ada keterpisahan. Ya. Ada jurang, ya, ada maut di situ. Kalau memang dilanjutkan terus, ada maut, ada kematian di situ. Ada keterpisahan antara manusia dengan Sang Pencipta, kira-kira begitu. Nah, kalau meninggal dunia, meninggal adalah, ya, rohnya, jiwanya keluar, kemudian dikubur di tanah. Nah, itu meninggal dunia, yang meninggal. Nah, dasar pengertian kita yang saya sering perkatakan, sering sampaikan di Zoom kita ini adalah, mari kita melihat ayat-ayat itu harusnya selaras, tidak boleh ada tabrakan. Ya, kemudian kita harus melihat sesuai dengan sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Kemudian juga kita melihat banyak di Alkitab itu menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa simbol, bahasa figuratif. Ya, termasuk memahami bahasa aslinya sesuai konteks dan timeline-nya. Kepada siapa juga ayat itu ditujukan. Nah, ini penting sekali. Kan kita sama-sama ingat, murid-murid Yesus juga pernah komplain kepada Yesus. Tuhan, mengapa engkau menggunakan bahasa perumpamaan? Kami tidak mengerti, Tuhan. Kami tidak paham. Pada satu titik Tuhan membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan saya tidak jemu-jemu juga memberitahukan hal ini. Ya, sebagai dasar kita. Ya, apa itu kemuliaan Tuhan dan apa yang kekal? Ya, sesuai dengan Amsal 25 ini kita perlu paham banget. Ya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi ada rahasia, ya, yang dibuat Tuhan.
Maka kita sebagai raja-raja perlu menyelidikinya supaya kita mengerti, memahami. Jadi bukan modal kita cuma mendengarkan dari apa kata orang, tapi kita perlu meneliti, menyelidiki. Kemudian Kolose 2 ayat 2 kita sudah sama tahu, ya. Apa ini? Di sini tidak lain adalah supaya mereka, ini orang-orang yang pada saat itu diberitahukan, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu jadi rahasia Allah yang terbesar di Alkitab itu ialah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini penting sekali. Nah, kalau kita masih ingin melihat yang terlihat dengan kasat mata kita, ya tentu itu tidak sesuai dengan kitab suci. Ya, kitab suci berkata kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat. Dan hal yang tak terlihat inilah yang kekal. Nah, ini perlu menjadi atensi dan perhatian kita bersama. Baiklah, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu kebangkitan. Nah, dalam kebangkitan ini, maka Alkitab menuliskan, Kristuslah yang sulung. Ya, Kristuslah yang sulung. Ya, ini penting sekali. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal dunia. Nah, zaman dulu itu sudah banyak orang meninggal dunia. Ya, tapi Kristus adalah sesuatu yang luar biasa, dia bisa bangkit dari orang yang mengalami maut. Maut, mati itu maut. Bukan mati sama dengan meninggal, beda. Ya, ini ada beda pemahamannya. Mati itu konotasinya maut, keterpisahan dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang meninggal itu yang keterpisahannya sama Tuhan itu baru Kristuslah yang bisa bangkit. Ya, gitu kira-kira. Jadi mati ini terkait dengan keterpisahan dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Jadi dari semua orang yang meninggal dunia itu, yang udah dikubur itu, dialah yang pertama sekali bangkit. Nah, kita ingat nggak ada kuburan terbelah, kuburan terbuka, orang kudus keluar. Nah, inikah orang menggambarkan bahwa mayat-mayat itu hidup lagi keluar, ya. Padahal sebenarnya yang keluar itu adalah ya mereka katanya menuju kota kudus, ya. Itu adalah jiwa mereka, ya, jiwa mereka yang selama ini terkurung itu keluar dan menuju ke tempat kudus, yaitu ke tubuh Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga itu, ya. Waktu Yesus bangkit, dia menuju kepada kota kudus, yaitu menuju kepada Kristus. Nah, itu sesuai juga dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Sama dengan itu, Saudara, ya. Kemudian 1 Korintus 15 juga ayat 21, sebab sama seperti maut, ya maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati, ya, orang yang mengalami maut itu datang oleh satu orang manusia. Ya. Ayat 22 katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Jadi waktu orang percaya, ya, beriman kepada Kristus, ya. Nah, ini mereka sudah hidup, sudah bangkit. Jadi bukan nanti. Bukan nanti setelah meninggal dunia dulu baru bangkit. Ya, tidak demikian, ya. Di sini dikatakan tidak demikian, ya. Jadi sama seperti semua orang yang mati dalam Kristus dan semua orang dihidupkan kembali, ya, bangkit, hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, catatan bukan nanti setelah meninggal dunia baru dibangkitkan, tidak. Jadi ini sudah terjadi, sudah kita alami. Di ayat 23 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, ini sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, ayat-ayat ini, ya, ini waktu itu ditulis ke bangsa Yahudi, orang Yahudi. Jadi sebetulnya kalau bercerita pada waktu kedatangannya, ini secara kontekstual, waktu itu bercerita timeline-nya
ke arah waktu keruntuhan bait suci Allah, yaitu di tahun 70. Ya, di situ sebetulnya poinnya. Tetapi bagi orang di luar Yahudi, nah kebangkitannya pada hari ketiga itulah poin pentingnya. Nah, disitulah sudah kita bersatu. Tetapi bagi orang Yahudi, ini bisa dipahami oleh orang Yahudi pada saat itu, ya, pada saat itu, kalau bait Allahnya hancur di tahun 70 Masehi. Dan itulah titik momentum yang dianggap kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Disitulah hari murka Allah, penghakiman. Dia datang dengan kemuliaannya. Itulah yang menjadi titik sentralnya. Maka di sanalah dikatakan siapa yang menjadi miliknya, dia sebagai yang sulung. Ya, mereka baru paham. Ya, orang-orang Yahudi saat itu baru ngeh. Nanti kita lihat ayatnya lagi ya. Kita lihat ayatnya. Nah, tetapi dalam pemahaman kita sekarang ini, ya, pemahaman kita sekarang ini, ini di Ibrani 1 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi dia udah mati, dia dalam bentuk fisik itu cuma satu kali. Ya, sesudah itu the second time, kali kedua, ya, Yesus Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi, yaitu kali kedua, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Ya, jadi ini yang disamakan juga dengan Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu. Kalau ada orang buka pintunya, dia masuk dan makan bersama Dia. Jadi ini juga kepada anak cucu kita. Ya, anak cucu kita yang ke depan. Ya, waktu dia menangkap kebenaran, maka dia tahu waktu Tuhan mereka menyatu, ya. Dia menyatu dengan Tuhan. Dia lahir baru di dalam Kristus. Ya, ini. Jadi ini progresif terus terjadi. Terjadi ada manusia baru itu terjadi terus, lahir baru terjadi terus. Kedatangan Tuhan kepada orang-orang yang anak cucu kita terus terjadi, berlangsung, kira-kira demikian. Ya, jadi secara progresif kedatangannya terus terjadi. Ya. Nah, mari kita lihat Kolose 1 ayat 18. Ya. Ialah, yaitu Kristuslah kepala tubuh. Nah, tubuh itu adalah jemaat. Jadi kita harus paham, tubuh itu adalah jemaat. Kalau berbicara tubuh kemuliaan atau apapun nanti, nah ini tubuh, yaitu berbicara jemaat. Ialah yang sulung, maksudnya Kristuslah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Kristus yang sulung, yang pertama kali bangkit dari maut, dari alam maut, ya, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, di Efesus 2 ayat 22, di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediam Allah di dalam Roh. Jadi kita sebagai jemaat, kita ada di dalam Kristus itu, di dalam tubuh Kristus itu, kita ada di dalam Dia. Dan kitalah yang dibangun, Dia sebagai batu penjuru, Kristus sebagai batu penjuru, kita tersusun rapi ya di dalam Dia. Ya, dan kitalah yang disebut menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, makanya inilah yang disebutkan pada kitab Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan sepeta dengan Allah. Nah, yang dimaksud segambar dan sepeta dengan Allah bukan bentuk badan kita, bukan. Tetapi perjanjian lama, ya, dari kitab Kejadian itu sampai kitab Maleakhi, ini semua adalah gambaran. Ya, ini perlu kita catat, gambaran, ya, tentang sesuatu yang akan datang. Nah, wujudnya semua terjadi di dalam Kristus. Nah, makanya waktu kita menjadi manusia baru, dilahirkan kembali dalam Kristus, inilah yang disebutkan dengan ya, segambar dan sepeta dengan Allah. Karena Allah itu roh, kita pun telah menjadi manusia ilahi, manusia rohania, tubuh rohania. Maka kita segambar dan sepeta dengan Allah. Ini kira-kira gambarannya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima, mati. Mati di sini adalah maut. Keterpisahan
antara manusia itu sendiri dengan Allah. Ada keterpisahan. Nah, inilah ya maut di sini dalam hal ini telah dibinasakan. Ya, kematian itu, maut itu telah dibinasakan bukan oleh kita, oleh Kristus. Ya, oleh Kristus. Nah, 1 Korintus 15 ayat 24. Tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya sudah tiba. Tiba kesudahannya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 25 katakan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi apa itu musuhnya di bawah kakinya? Musuh yang terakhir. Nah, ini musuh yang terakhir. Ya. Bukan para imam atau siapa-siapa, bukan. Tapi musuh yang terakhir adalah siapa? Maut. Ya. Yang dibinasakan ialah maut. Nah, maut, kematian telah dikalahkan oleh Kristus. Nah, ini penting sekali. Ya. Maka di ayat 54 ya, 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan, ini banyak ayatnya tapi saya lompat Bapak Ibu sekalian. Dan sesudah yang dapat binasa ini ya, yaitu raga kita dan jiwa ya, karena yang bisa membunuh tubuh dan jiwa itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan ya. Jadi maka sesudah sesudah yang dapat binasa ini, baik tubuh maupun jiwa yang bisa dibinasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, yaitu tubuh Kristus, ya, tubuh kemuliaan itu, yaitu tubuh Kristus, dan yang mati ini, ya, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut sudah dikalahkan oleh kemenangan, yaitu Kristus yang bangkit dari alam maut. Itu. Nah, kemudian ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi, maut dalam hal ini sudah dikalahkan. Nah, dipertegas lagi di ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Jadi, Yesus telah mengenapkan dosa dalam kematiannya di kayu salib. Dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat sudah digenapkan, ya dosa sudah digenapi Yesus mati di kayu salib. Dan juga dengan kehancuran bait suci Allah, yaitu pada saat kedatangannya, bait suci Allah dihancurkan, disitulah penggenapan juga hukum Taurat resmi tidak digunakan lagi oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Tidak ada lagi ritual-ritual hukum Taurat. Tidak ada lagi paradigma. Persepsi menempatkan Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Karena semuanya sudah diakhiri zamannya. Ini penting sekali. Nah, di ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, apakah kemenangan ini nanti atau kemenangan sudah ada, sudah kita miliki? Ya tentu, saudaraku sekalian, kemenangan sudah kita miliki di dalam Kristus, gitu ya, di dalam Kristus. Nah, Galatia 3 ayat 27 berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, di sini dikatakan mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, mengenakan yang tidak dapat mati, yaitu yaitu Kristus. Kristus yang mana? Nanti kita bicarakan Kristus yang mana, ya. Bapak, Ibu, Saudaraku, nanti kita tahu Kristus yang mana. Jadi kita telah mengenakan Kristus, Kristus yang adalah tubuh kemuliaan itu sendiri. The glorious body is Christ. Ya, bukan berbicara kita, tapi berbicara satu sosok, yaitu Kristus. Kira-kira demikian. Kemudian, tubuh sorgawi. Ya, tubuh sorgawi, tubuh rohania, ini tidak binasa. Tubuh ilahi tidak binasa. Nah, 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi, mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan?
Nah, orang mati dibangkitkan. Ya, ini mati, bukan meninggal dunia. Ya, di sini bagaimanakah orang meninggal dunia? Bukan orang meninggal dunia. Orang mati dibangkitkan. Orang yang relasinya terputus dengan Allah. Ya, terputus relasinya dengan Tuhan. Ya, itu yang dibangkitkan, yang dihidupkan kembali. Bagaimana relasi ini menjadi ada antara manusia itu dengan Tuhan, kira-kira gitu. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apakah mereka dibangkitkan? Hubungan itu terjadi bagaimana? Di dalam tubuh yang bagaimana? Hubungan itu, relasi itu bisa nyambung antara manusia dengan Tuhan. Kira-kira demikian. Maka ayat 40 berkata, saya lompat langsung 40, ada tubuh sorgawi. Nah, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi ya lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ini beda. Ya, kita telah mengenakan kemuliaan tubuh sorgawi karena kita sudah lahir baru di dalam Kristus, ya, sehingga kita telah menghidupi tubuh sorgawi itu. Makanya kita disebut sebenarnya adalah makhluk rohani. Untuk itulah 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak bisa lagi menilai manusia, orang lain, sesuai dengan ukuran-ukuran manusia atau lahiriah. Kenapa? Karena sebetulnya siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, di ayat 17-nya katakan begitu. Jadi ciptaan baru itu adalah telah mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu mengenakan Kristus. Nah, kita sudah mengenakan Sang Kristus sebagai tubuh kemuliaan. Kita ada di dalam Dia itu, ya. Kita ada di dalam Kristus itu, gitu. Nah, maka ayat 42 berkata, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, orang mati tadi adalah orang yang mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, kita waktu dibangkitkan, dilahirkan baru di dalam Kristus, maka kita tidak pernah binasa lagi. Karena kita telah ditebus, Ibrani 10 ayat 10 katakan, karena kehendaknya lah kita telah ditebus, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Maka tidak heran, Bapak Ibu Saudaraku, Efesus 2 ayat 4 katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun apa? Kita telah mati. Waktu itu kita telah terpisah, ya. Ya, Adam dan Hawa itu telah terpisah, ya, oleh kesalahan-kesalahan kita. Karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Jadi, ya, ingat, kita telah menghidupkan kita. Jadi, bukan nanti-nanti, Bapak Ibu. Bukan nanti kita sudah dikubur, orang sudah dikubur, baru dihidupkan lagi. Nah, secara Alkitab, firman tidak berkata demikian. Ya, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Siapa yang beriman kepada Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, dia telah dihidupkan. Ya, bersama Kristus di mana? Di dalam Kristus. Nah, ini dia. Ya, maka dikatakan, ya, di ayat 6-nya, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus, nah, jadi di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam Kristus. Jadi realita Kristusnya ada. Pertanyaannya, kalau Kristusnya masih ada di langit, ada di mana? Nah, bagaimana? Nah, di sini di dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesusnya harus nyata, realitanya ada. Nanti kita bicara Yesus Kristus yang mana? Baru kita bicarakan ke sana sehingga kita betul-betul bisa menangkap. Jadi di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Ya, jadi kita telah bangkit, kita telah hidup kembali dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita sudah ditempatkan bersama Kristus di sorga.
Nah, nanti kita baca ini bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya kita baca. Efesus 2 ayat 6. Ini NIV yang berkata, ya, ditulis di NIV. And God raised us up. Nah, Tuhan membangkitkan kita ya bersama dengan Dia ini ya. With Christ. And seated us with Him, dan duduk bersama dengan Dia in heavenly realm in Christ. Apa? Kita ada di dalam alam sorgawi di dalam Kristus. Jadi kita ini telah ada di alam sorgawi di dalam Kristus. Nah, banyak orang berkata, wah Pak Girsang sesat. Pak Girsang berkata sorga ada di dunia ini. Saya tidak pernah berkata sorga ada di dunia ini. Saya nggak pernah berkata demikian. Saya berkata, ya, kita ada di alam sorgawi di dalam Kristus, ya, in Christ Jesus. Bukan saya berkata di dunia ini, tapi di alam sorgawi di dalam Sang Kristus itu. Nah, itulah sorga. Inilah yang dulunya diberi penglihatan kepada Musa. Musa, buatlah seperti apa yang kau lihat. Apa yang dia lihat? Yaitu dia buat jadi tabernakel. Nah, di dalam tabernakel itulah jemaatnya, ya, umatnya berkumpul dengan Tuhan, bersatu, ya. Maka Tuhan berada di tengah-tengah umatnya, gitu loh. Nah, sekarang Tuhan bertata di tengah umatnya sesuai dengan Wahyu 21 ayat 2. Kitalah Yerusalem baru itu. Dia bertata di tengah umatnya. Kitalah tabernakel itu. Nah, di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus, gitu kira-kira. Teman-teman sekalian. Nah, 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan, dihidupkan dalam apa? Kemuliaan. Kenapa? Kemuliaan ini adalah berbicara Kristus. Ya, ditaburkan ke dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya, tubuh alamiah yang ditaburkan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jadi kita juga mengalami kebangkitan tubuh rohania di dalam Kristus. Nah, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, kalau berbicara tubuh, ini bukan berbicara tubuh daging. Nah, kalau bukan tubuh daging, karena waktu kita belajar Undang-Undang Dasar 1945, ada batang tubuh, ada kata tubuh di situ. Ya, jadi tubuh itu disesuaikan dengan konteksnya. Nah, tubuh ini yang tidak lain adalah berbicara kemuliaan tubuh Kristus. Ya, kemuliaan tubuh Kristus itu, kira-kira demikian. Jadi, ya inilah kita sudah dibangkitkan dalam tubuh rohania. Karena Allah itu roh, kita juga menjadi manusia roh. Ya, walaupun kita masih ada di dalam daging ini, tetapi kita sudah menjadi manusia roh yang tidak bisa lagi dinilai dengan ukuran-ukuran lahiriah. Ya, karena kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, maka ayat 45. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, Saudaraku. Seperti ada tertulis, manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Sang Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, makanya Kristus yang roh menghidupkan inilah yang sangat luar biasa, yang dialah yang disebut tubuh kemuliaan itu, yang roh ini, ya, yang roh ini. Jadi inilah yang dulu Bapak Ibu kalau kita baca di Perjanjian Lama ada di Taman Eden. Di Taman Eden ada disebut pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu adalah gambaran. Maka penggenapannya adalah waktu Kristus bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh yang menghidupkan inilah yang disebut pohon kehidupan waktu di Taman Eden, ya. Nah, maka banyak orang berkata, Pak Girsang, Yesus itu bisa menampakkan diri, dia bisa makan daging ikan, orang bisa menusukkan jarinya, benar, ya, benar sekali, ya, Bapak Ibu, benar sekali, ya. Waktu Yesus bangkit, ya, Kristus bangkit dalam roh, ya, 1 Petrus 3 ayat 18 juga berkata begitu. Yesus dibangkitkan dalam roh,
Ya, dia telah menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi, nah yang perlu kita catat Bapak Ibu, yang perlu kita catat nih dalam tanda kurung. Tapi Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam bentuk materi. Ya, bisa ditusuk jarinya, bisa makan ikan. Betul, betul. Tapi ingat, dia adalah Tuhan yang sedang menampakkan diri. Nah, perhatikan ada kata-kata menampakkan diri. Dan dia menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Supaya murid tidak memegang satu bentuk. Bahkan Maria pun di kuburan pun tidak mengenal Yesus. Waktu Yesus sudah bertemu dengan muka, dia tidak mengenal. Muridnya di Emmaus juga tidak mengenal dia. Jadi, saudaraku sekalian, ya, Yesus menampakkan diri. Kristus yang roh itu sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, supaya murid-muridnya confirm, teguh imannya, percayanya kuat bahwa mereka memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Inilah yang dulu gambarannya juga ditunjukkan Tuhan kepada Abraham di Kejadian 18 ayat 1 sampai sekian, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang dan mereka makan daging sapi. Nah, itu mari kita pahami, itu hanya Tuhan ingin menampakkan diri supaya orang percaya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kepada Rasul Paulus, dia tidak menampakkan dalam wujud manusia. Dia menampakkan dalam cahaya. Nah, ini. Jadi kita harus pegang itu, bahwa dia itu adalah roh. Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, Bapak Ibu, yaitu apa? Yang roh. Ya. Yang roh. Jadi Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu Allah yang roh. Jadi Kristus telah kembali ke roh. Maka dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Saya kira ini mudah dipahami, saudaraku sekalian. Nah, kemudian 6, satu tubuh di dalam Kristus. Ya, satu tubuh di dalam Kristus. Nah, 1 Korintus 12 ayat 20 berkata, memang ada banyak anggota. Ya orang percaya inilah, orang beriman ya, banyak anggota. Tetapi hanya satu tubuh. Yaitu apa? Tubuh Kristus. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak, kita banyak ini, adalah satu tubuh dalam Kristus. Jadi kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita yang masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, Efesus 5 ayat 30 juga berkata, ya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, kita anggota tubuh Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, ingat nggak Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya? Ya, Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berkata apa? Burung mempunyai sangkarnya, sarangnya. Serigala mempunyai liangannya. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Makanya waktu dia mati di kayu salib dan bangkit, itulah dibangun tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Nah, kita ada di dalam tubuh itu dan Kristus sebagai kepala. Kira-kira demikian. Ya, sahabatku, ini penting sekali pemahaman kita untuk kita memahami. Nah, kemudian 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ya kita, yaitu manusia baru kita, manusia rohani kita, adalah anggota Kristus. Anggota Kristus. Ya, tapi memang benar. Tubuh rohani kita, tubuh surgawi kita sedang berdiam di tubuh yang fisik ini. Benar sekali. Ya. Maka tidak heran juga di Filipi 3 ayat 20 berkata, maka dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi kita adalah warga sorga, Bapak Ibu sekalian. Kalau warga sorga, maka daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Nah, yang mendapat tempat apa? Tubuh rohani kita, manusia baru kita, manusia ilahi kita,
itulah yang bersatu dengan Kristus. Ya, itu yang bersatu dengan Kristus. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini waktu itu ini diperkatakan karena mengarah kepada kehancuran bait suci Allah. Sebagai penggenapan kesatuan itu dipahami mereka bersatu dengan tubuh Kristus itu. Nah, karena mereka belum paham waktu itu. Makanya pemberitaan para rasul itu adalah masuk di zaman transisi sampai kehancuran bait suci Allah, sampai akhir zaman, akhir dari zaman sistem Yahudi yang berlandaskan hukum Taurat yang terjadi ritual-ritualnya di dalam bait suci Allah. Itulah yang diakhiri zamannya. Jadi maka dikatakan disitulah puncaknya yang disebut kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Ya, mereka paham, mereka selamat. Yang percaya waktu itu secara fisik mereka juga selamat. Ya, jiwanya selamat, secara fisik mereka juga selamat. Waktu itu tidak ikut mati, tidak mengalami maut juga, ya maut waktu itu karena dia kematian jiwa dan roh. Ya, kematian jiwa dan roh itu adalah maut itu sendiri. Ya. Nah, maka di sini ayat 21 berkata apa? Yang akan mengubah ya tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, ya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita ini diubah, ya, mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh. Kenapa? Karena kita ini waktu itu juga ini mengarah kepada kehancuran bait suci Allah itu sebetulnya, ya, ini waktu itu. Jadi waktu itulah mereka memahami, ya, mereka sudah ada di dalam Kristus itu, ya, tubuh mereka yang hina itu, ya, memahami bahwa manusia baru mereka, ya, sudah ada di dalam tubuh yang mulia, yaitu di dalam Kristus. Nah, ini yang terjadinya demikian. Nah, inilah yang sesuai, ya, ayat-ayat ini semua sesuai ini. Ibrani 9 ayat 8, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya gini, dengan ini Roh Kudus mengatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu, ya, jalan ke tempat tubuh Kristus, tubuh kemuliaan itu, ya, yaitu ke tempat kudus ini adalah tubuh kemuliaan itu, yaitu bait suci Allah yang baru, tubuh Kristus, itu belum terbuka. Selama apa? Selama kemah yang pertama. Selama bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem masih berdiri. Waktu bait suci Allah di Yerusalem dihancurkan, nah mereka paham, ya, bahwa mereka telah menjadi tubuh Kristus, telah ada di dalam Kristus, telah menjadi bait suci Allah di dalam roh. Nah, itu kira-kira. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, makanya begini. Dalam satu tubuh di dalam Kristus, ya, maka Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil apa? Menjadi satu tubuh. Jadi kita menjadi satu tubuh, Bapak Ibu, di dalam siapa? Kristus sebagai tubuh kemuliaan. Jadi jangan kita mengharapkan kita bangkit dari kubur, ya, menjadi tubuh kemuliaan. Ya, enggak begitu. Kita sudah bangkit, ya. Kita sudah bangkit bersama Kristus dan ditempatkan di dalam tubuh kemuliaan, yaitu di dalam Sang Kristus itu, ya. Sang Kristus itulah tubuh kemuliaan. Nah, Roma 12 ayat 1 berkata, nah, inilah di dalam kehidupan waktu zaman transisi, Paulus juga mengajarkan ini, dan ini juga berlaku kepada kita semua, supaya apa? Kita mempersembahkan tubuhmu, yaitu kita dalam kesatuan tubuh Kristus sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Ingat Bapak Ibu sekalian. Bro, coba bisa dibuka nggak, Bro? Yohanes 14, Bro. Ayat 18, 19, Bro. Dan 20. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak melihat aku lagi.
tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Jadi Kristus hidup, kita pun hidup. Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan saudaraku, jadi kita hidup itu ada di dalam Sang Kristus itu. Jadi ini mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, yang hidup, kita hidup. Ya, yang hidup dan yang kudus. Ya. Kenapa disebut hidup dan kudus? Karena ada di dalam Kristus itu, ya, sebagai tubuh kemuliaan. Roma 12 ayat 5 katakan, walaupun banyak, ya kita sebagai ya orang percaya, orang beriman itu banyak jumlahnya, adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya, jadi kita ada satu di dalam Kristus. Ini dahsyat sekali. Nah, sebagai kesimpulan, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh Kristus yang telah bangkit sebagai yang sulung. Jadi Kristuslah yang sulung. Kristuslah sang benih itu Kristus. Ya, benih itu adalah Kristus. Ya, di Korintus 15 juga dikatakan itu. Sang benih di dalam biji yang berkulit itu ada benih. Ya, yang tidak berkulit itulah yang tumbuh. Nah, inilah bercerita tentang Kristus yang sulung itu. Ya, jadi dialah benih itu Kristus yang kalau nggak dikubur ditanam, ya nggak mati dulu dia nggak hidup. Nah, itu bercerita kepada Kristus. Ya, ini yang sulung itu adalah Kristus. Ya, itu Kristus apa? Sekarang itu ya waktu dia bangkit, dialah sebagai roh yang menghidupkan. Yang saya katakan tadi, Allah roh, Allah yang roh. Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Nah, inilah roh yang menghidupkan yang saya sebutkan tadi di Taman Eden. Di Perjanjian Lama disebut pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu tidak lain adalah Kristus. Maka dia katakan, akulah pokok anggur, engkaulah carang-carangnya. Nah, gitu ya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Kira-kira gitu. Makanya ini semua ayat-ayatnya sejalan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ayat-ayat yang saling bertentangan. Nggak ada. Semua ayat-ayatnya sinkron, selaras. Nah, inilah baru kita bisa memahami kebenarannya benar-benar sempurna, tepat dan sempurna pemahaman kita baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian yang Baru. Nah, kemudian kita manusia lama kita, manusia dosa kita, ya telah mati bersama Kristus tentunya, dan kita telah bangkit juga bersama Kristus, dan kita telah diubah, ya diubah secara cepat nih, diubah kita menjadi apa? Menjadi manusia ilahi yang telah memiliki apa? Tubuh sorgawi, tubuh rohania di dalam Kristus tentunya. Bukan berdiri sendiri, tidak. Di dalam Kristus. Nah, sebagai jemaat, kita telah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Di mana Kristus sebagai kepala. Nah, ini kita setuju ini pasti. Semua orang setuju. Ya. Nah, sebagai jemaat yang satu tubuh di dalam Kristus, kita telah menjadi bait suci Allah di dalam roh. Nah, ini yang sesuai tadi dengan Efesus 2, ya, ayat sekian sampai ayat 22 tadi. Jadi, Kristuslah batu penjuru. Ya, kita tersusun rapi di mana? Di dalam Kristus. Di dalam yang mulia itu, di dalam kemuliaan tubuh sorgawi Yesus itu. Di dalam kemuliaan tubuhnya itulah kita berdiam di situ. Nah, kitalah yang tersusun rapi menjadi apa? Menjadi bait suci Allah di dalam roh. Ya, di dalam roh. Nah, ini Bapak Ibu yang hari ini saya sampaikan, ya, sharing yang menurut saya ini sangat esensi, Bapak Ibu. Ini sangat esensi sekali untuk kita pahami bersama, sehingga apa-apa yang dulu yang kita pelajari dan yang saya pelajari, ya, saya berusaha memahami, ya, memahami waktu baca firman itu ya berusaha menggali, meneliti ayatnya dengan ayat sehingga nggak tabrakan, sehingga kita nangkep ternyata
kemuliaan, tubuh kemuliaan itu bukan berbicara kita, tidak berbicara kita. Bukan berbicara kita nanti udah dikubur, kemudian kita dibangkitkan. Enggak begitu. Tapi berbicara apa? Berbicara bahwa memahami kita sudah mati. Kita telah mati ya dalam dosa kita di dalam Kristus ya, waktu kematiannya di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi kita telah dibaptiskan dalam kematian bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Dan kita telah mengenakan Kristus. Kita mengenakan Kristus itu. Ya, sebagai jemaat kita mengenakan sebagai tubuh Kristus, kita masuk di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Jadi yang mulia apa? Tubuh kemuliaan. Kembali adalah Kristus. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi secara alkitabiah kita sudah melihat ayat-ayatnya dan bagaimana relasinya ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman, mengerti ya sesuai dengan Matius 13 ayat 23. Kalau kita seperti tanah yang subur, ya kita buka hati waktu kita ditaburi firman, mendengar firman, maka step awalnya apa? Mengerti. Setelah kita mengerti, langkah berikutnya apa? Tuhan berkata di Alkitab, berkata, firman berkata, kita akan berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Berbuah di sini adalah ya dari mengerti menjadi mengenal lebih dalam siapa itu Kristus dan siapa kita ini sebagai mempelainya, sebagai jemaatnya, sehingga kita mengerti betul bahwa jemaatnya itu ada di dalam Dia, di dalam tubuh kemuliaan itu, sehingga kita pun layak. Inilah yang kita juga disebut segambar dan sepeta dengan Allah, dan kita dibangun menjadi bait suci Allah di dalam. Demikian Bapak Ibu Saudaraku.